pemirsa, viral MUA cantik yang dijuluki Sister Hong Lombok. Ternyata seorang pria. Banyak warga mengaku tertipu. Sementara tokoh agama setempat mengecam keras aksi yang dilakukan oleh MUA bernama Dea Liva alias Deni tersebut yang berpenampilan wanita muslimah. Heboh, identitas asli penata rias asal Praia Timur Lombok Tengah yang memakai nama asli Deni Dea Liva terungkap. Siapa sangka di balik penampilan wanita berhijab nan cantik ini ternyata seorang pria bernama Deni. Dea alias Deni sejak lama dikenal sebagai penata rias pengantin dan artis. Banyak yang telah menggunakan jasanya sebagai penata rias justru mengaku tertipu terkait identitasnya. Tokoh agama setempat mengecam keras aksi Dea yang berpenampilan seperti perempuan muslimah dan melakukan kontak fisik dengan lawan jenisnya. Masyarakat diimbau ikut memberikan nasihat dan pembinaan kepada yang bersangkutan agar kembali ke jalan yang benar. Usai kejadian ini, Dea menutup diri dan mengunci akun media sosial miliknya. Dari Lombok Tengah NTB, Emma Widiawati dan Eva Anjani, iNews melaporkan. Jenazah pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan yang menjadi korban perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Pihak pemerintahan kota Tangerang Selatan mendukung proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi. Pelajar SMP Negeri 19 Tangerang Selatan Muhammad Hisham yang menjadi korban dugaan perundungan di sekolahnya dimakamkan di Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Isak tangis keluarga, kerabat, dan pelayat pecah saat jenazah Muhammad Hisham dimakamkan. Hisham meninggal dunia setelah menjalani perawatan di ICU Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Pilar Saga Ihsan yang hadir dalam prosesi pemakaman mengatakan akan mengawal penyelidikan kasus perundungan ini. Kasus ini juga menjadi evaluasi serius bagi pemerintah Tangerang Selatan. Muhammad Hisham menjadi korban kekerasan fisik oleh teman sekelasnya hingga mengalami luka serius di kepala yang kemudian membuat kondisi fisiknya terus menurun. Hisham dirawat di rumah sakit selama 1 pekan. Tak lama setelah proses mediasi yang dilakukan terkait pemukulan yang menimpanya. Muhammad Hisham, siswa kelas 7 SMP 19 Tangerang Selatan menjadi korban perundungan oleh teman sekelasnya usai menyantap makan bergizi gratis di sekolah. Akibat peristiwa itu, korban menderita luka pada bagian wajah dan kepala karena terkena benda tumpul dan dirawat di rumah sakit selama sepekan. Keluarga pun meminta keadilan dalam kasus ini. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Menyandang status kota metropolitan tidak membuat Jakarta bebas dari wabah tuberkulosis atau TBC. Saat ini ada 49.000 kasus TBC di Jakarta dan bisa terus bertambah jika rantai penularan tidak diputus. Kemajuan kota Jakarta belum menjamin seluruh warganya bebas dari penyakit tuberkulosis atau TBC. Penyakit yang berkaitan dengan perilaku hidup bersih ini masih menjangkit sekitar 49.000 warga Jakarta per 8 November 2025. Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati mengatakan Kementerian Kesehatan meminta Pemprov Jakarta meningkatkan screening untuk menemukan 70.000 kasus TBC. Meski virus TBC ditemukan 140 tahun lalu, nyatanya banyak warga belum paham cara memutus rantai penularan. Akibatnya, jumlah penderita TBC diperkirakan jauh lebih banyak dari yang terdata. Data Kementerian Kesehatan, jumlah penderita TBC di Indonesia saat ini mencapai 1,09 juta atau terbesar kedua di dunia. Sementara tingkat kematian mencapai 125.000 per tahun, angka kematian itu lebih tinggi dari COVID-19. Meski mengkhawatirkan, TBC bisa dicegah dengan cara cukup mudah. Hindari kontak fisik penderita TBC, pakai masker, tidak pakai barang tertukar, cuci tangan, jaga daya tahan tubuh, dan vaksinasi TBC.
Untuk mengejar target Jakarta bebas TBC, Pemprov Jakarta menargetkan seluruh RW memiliki kampung siaga TBC pada 2030. Warga Jakarta juga dapat memanfaatkan aplikasi JackScan untuk mengidentifikasi risiko TBC lebih cepat, sekaligus dipandu untuk mendapat pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Tim Liputan iNews melaporkan. Emak-emak diresahkan beredarnya deterjen merek terkenal palsu di masyarakat. Polisi pun menggerebek tempat produksi deterjen palsu beromset miliaran rupiah di Bekasi, Jawa Barat. Modus pelaku dengan mengedarkannya secara daring. Polisi melakukan penggerebekan di salah satu rumah yang dijadikan tempat pembuatan sabun deterjen palsu di Kafling Karolus, Kampung Sawah, Kelurahan Jati Murni, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Penggerebekan dilakukan usai adanya laporan dari konsumen terkait pembuatan sabun deterjen palsu berbagai merek terkenal. Sejumlah pekerja melakukan pembuatan deterjen palsu dan melakukan pengepakan sabun deterjen ke dalam jerigen dan kemasan dan siap dijual secara online. Polisi menangkap seorang wanita pemilik home industry serta puluhan karyawan. Tersangka terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tragis, 2 warga yang tengah memancing di tepian karang Pantai Cikeas hilang tersapu ombak besar di Sukabumi, Jawa Barat. Detik-detik saat kedua korban terjatuh dan terseret ombak terekam kamera rekannya hingga viral. Oke, awas Mak. Alam Mak. Inilah detik-detik saat 2 orang pemancing, Ujang Agus dan Denny Setiawan, tengah memancing ikan di Pantai Cikeus, Gili Mukti, Kecamatan Ciemas, Kabupaten Sukabumi. Kedua korban terlihat memancing di atas bebatuan yang berada di pantai tersebut. Namun tak lama kemudian, ombak besar datang, menyapu keduanya dan terjatuh ke dalam air dan terseret arus hingga ke tengah laut. Tim SAR gabungan yang mendapatkan laporan langsung melakukan pencarian terhadap kedua korban. Proses pencarian dilakukan dengan menyisir lokasi awal korban hilang hingga ke tengah laut. Kondisi cuaca dan gelombang tinggi menjadi kendala tim SAR dalam melakukan proses pencarian kedua korban. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan melaporkan. Atap gazebo Universitas Siliwangi di Tasikmalaya, Jawa Barat ambruk dan menimpa belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater. Detik-detik gazebo ambruk terekam CCTV. Tak ada hujan, tak ada angin. Sebuah atap gazebo di depan gedung Pasca Sarjana Universitas Siliwangi Tasikmalaya, Jawa Barat tiba-tiba ambruk pada Minggu siang. Belasan mahasiswa yang tengah berlatih teater di bawah gazebo tertimpa reruntuhan atap. Puluhan mahasiswa berlarian menolong teman-temannya. Akibat peristiwa ini, 18 mahasiswa mengalami luka-luka dibawa ke rumah sakit. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan saksi, termasuk pihak universitas. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Joryono, iNews melaporkan. Cuaca ekstrim masih belum selesai menerjang. Kali ini hujan disertai angin kencang melanda Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Akibatnya sebanyak 50 rumah warga rusak. Warga merekam saat hujan turun disertai angin kencang di Kecamatan Wai, Jepara, Lampung Timur, Lampung. Warga merasa ketakutan karena muncul angin puting beliung. Puting beliung. Pamedun kono. Akibat peristiwa ini dilaporkan 50 rumah warga terdampak. 8 diantaranya rusak parah, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Lebih lanjut warga menjelaskan dalam sepekan wilayah ini telah diterjang 2 kali puting beliung. Masyarakat berharap pemerintah setempat dapat dengan cepat tanggap dalam mengatasi bencana alam. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan.